Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas BK level 11 bersama saya Dika Dwi Kartika. Seperti biasa, sebelum saya memulai pembelajaran, tentunya saya akan selalu bertanya begitu ya, bagaimana keadaan kalian? Harapan saya keadaan kalian sehat semuanya begitu ya, dalam keadaan dan juga perasaan yang baik. Tapi tentu tidak bisa kita pungkiri gitu ya, bahwa perasaan kita pada hari ini tentu beragam. Nah, untuk itu jika kalian ingat seperti biasa sebelum memulai kalian bisa memilih begitu ya, atau menuliskan, memilih emoticon atau menuliskan yang mewakili perasaan kalian, bisa di minimal 3 yang kalian pilih. Ya, silahkan dipilih bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya baik, bagaimana perasaannya? Saya sudah mengecek kolom komentar nih, ada yang sedang bahagia, sedang kesal begitu ya, dan lain sebagainya. Semoga apa yang menjadi perasaan kalian ini bisa menambahkan motivasi belajar kalian untuk lebih baik lagi. Ya baik, kita kembali lagi kepada topik yang akan kita bahas, ialah prinsip dan gaya belajar. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah begitu kah melakukan tes gaya belajar begitu ya, mungkin pada saat SMP atau bahkan SD begitu ya, pada tes-tes psikologi pada umumnya. Di sini saya akan kembali mengingatkan dan juga nanti kita akan merancang begitu ya strategi gaya yang sesuai dengan gaya belajar itu apa saja. Nah, di sini kita mengenal terlebih dahulu begitu bahwa otak merupakan sebagian anugerah dari Allah atau dari Tuhan yang perlu kita jaga. Maka dari itu kenali otak kita sebelum kita bahas materi pada pertemuan hari ini. Ya, otak kita itu dibagi menjadi dua, ada belahan otak kiri dan juga ada belahan otak kanan. Yang mana yang sudah kita ketahui begitu ya, kalau belahan otak kanan itu biasanya sebagai long term memory, kemudian kalau bagian kiri itu sebagai short term memory. Nah, biasanya untuk otak bagian sebelah kiri itu biasanya merupakan fungsi otak yang lebih kepada akademik seperti matematika begitu ya, seperti matematika, kemudian ada bahasa, membaca, menulis, logika gitu ya, sistematis dan analisis. Jadi lebih kepada fungsi otaknya yang menonjol itu adalah fungsi otak ke arah yang akademis, kritis, analisis gitu. Nah, kalau misalkan yang sebelah kanan itu biasanya kreativitas, kemudian dia juga orang yang inovasi, memiliki gagasan yang ide-ide kreatif begitu ya. Nah, kemudian lebih kepada art seperti gambar, warna, musik, irama, melodi, dan juga pastinya memiliki logika begitu ya, bermimpi yang tinggi. Nah, jadi biasanya suka ada bahasa ya, ini otak kanan saya lebih dominan dibandingkan otak kiri, melainkan sebaliknya gitu. Jadi memang setiap individu itu memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Oke, baik, sampai di sini kita lanjut. Sebentar. Ya. Ya, kita lanjut. Maaf kecoret. Oke. Ya, jadi pada intinya otak kanan menekankan tentang kreativitas, sedangkan seperti imajinasi dan sebagainya. Nah, sedangkan otak kiri menekankan pada analisa, berpikir, matematika dan sebagainya. Nah, sampai di sini kalian sudah dapat memahami ya apa perbedaan antara otak kanan dengan juga otak kirinya begitu. Nah, biasanya dalam belajar seringkali kita terlalu menggunakan otak kiri, padahal ini kita juga membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Untuk itu, daya imajinasi, kreativitas yang ada pada otak kanan harus juga dimanfaatkan gitu. Jadi bukan berarti salah satunya saja. Jadi sebenarnya semuanya itu akan menjadi lebih baik ketika memang adanya sinkronisasi antara fungsi kedua otak baik kanan maupun kiri. Nah, kemudian
di sini itu otak bagi makhluk manusia itu adalah seperangkat mesin yang terkompleks sejagat raya ini ya. Jadi di dalamnya itu banyak sekali fungsi-fungsi atau tools-tools yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan. Nah, wilayah terbesar di dunia yang belum seluruh tergali. Nah, otak adalah raksasa yang masih tidur katanya ya. Jadi ini adalah sebagai istilah bahasa otak bagi makhluk manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, ini bisa kita baca saja ya. Jadi keajaiban otak manusia itu yang mungkin sudah kita ketahui begitu ya, bahwa otak itu merupakan suatu benda yang ajaib yang itu kecil begitu ya, kurang lebih di 1,5 kg, tetapi fungsinya luar biasa begitu ya untuk keseimbangan kehidupan kita. Nah, kemudian berisikan dari lebih 100 miliar sel saraf aktif dan juga neuron. Nah, di sini kita sedikit belajar tentang biologi juga. Jadi ya saling berkaitan antara pembelajaran yang satu atau mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian otak itu, nah ini yang paling bagus nih ya, yang sangat berguna, sangat berkaitan gitu ya, bukan berguna, berkaitan dengan pembelajaran BK, bahwa otak memiliki problem solving kapasitas yang tak terbatas gitu. Jadi kita sebagai individu gitu ya, sebagai makhluk hidup itu pasti selalu tak luput dari kesalahan, dari masalah begitu ya. Nah, sehingga Allah menciptakan otak kita merupakan pemilik pemecah masalah yang tidak ada batasnya. Jadi sampai kapanpun kita bisa begitu ya, otak kita bisa berpikir untuk menyelesaikan permasalahan atau memecahkan permasalahan tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah otak terdiri dari ribuan sungai darah yang sangat rumit, berbelit, dan menyebar ke seluruh bagian untuk memberi makan pada otak. Nah, masing-masing dapat berkembang hingga membentuk 20.000 sambungan antar dendrit tergantung pada gaya tulisnya stimulasi atau instal yang diterima. Otak adalah organ tubuh yang memiliki kesempatan atau peluang yang tak terhingga gitu ya. Kemudian otak bekerja dengan mekanisme penggadaan dan bukan untuk mekanisme penambahan. Nah, kemudian di sini ada bagaimana cara kita menjaga perkembangan otak kita sehingga pada saat kita mencerna sebuah informasi, melakukan proses pembelajaran, otak kita bisa berkembang dengan baik begitu ya. Nah, yang pertama tentunya kita membutuhkan oksigen begitu ya. Nah, oksigen yang memang harus cukup gitu ya untuk pemenuhan setiap harinya. Nah, yang kedua itu tentunya dari asupan gizi yang kita makan gitu ya. Sayuran, buahan gitu ya, karbohidrat dan lain sebagainya serta vitamin begitu. Nah, ini poin 3 yang memang sangat berkaitan juga dengan pembelajaran BK. Yang mana perkembangan otak itu akan berjalan ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah, tantangan, mencari pemecahan dan juga melakukan refleksi kepada diri kita, pendalaman pemahaman dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan otak kita tidak dipakai begitu ya untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari pemecahan suatu permasalahan dan juga untuk proses berpikir yang mendalam, maka nanti perkembangan otaknya akan ada kendala begitu ya, yang mana nanti akan ada dampak pada perilaku kita gitu ya. Jadi yang poin nomor 3 ini yang kaitannya dengan pembelajaran BK. Nah, kemudian yang keempat itu adalah cinta, kasih, dan penerimaan. Ya, baik, kita bisa lanjut pada slide berikutnya. Itu ada prinsip belajar ya. Prinsip belajar ialah suatu interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa dengan tujuan agar siswa memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya. Selain itu, prinsip belajar juga bisa dipakai sebagai pedoman berpikir, pedoman berpegangan, dan menjadi sumber semangat supaya prosedur belajar dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik antar guru dan siswa atau siswinya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita akan bahas 7 prinsip belajar. Begitu. Yang pertama itu ada perhatian dan semangat, gitu ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah kontribusi yang sangat penting dalam aktivitas belajar. Jadi ketika kita memiliki support system yang baik, sehingga nanti proses belajar kita juga akan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah keaktifan.
Setiap anak mempunyai dukungan untuk melakukan sesuatu, mempunyai keinginan dan kemauan diri sendiri. Nah, terkait dengan poin 2 ini adalah keaktifan, di mana siswa itu memang harus terlibat aktif gitu ya secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ini merupakan kesadaran diri kita untuk kita harus aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah keterampilan. Belajar hendaknya dialami melewati aktivitas langsung gitu ya. Jadi selain kita mendengarkan teorinya gitu ya dari Bapak Ibu guru yang menjelaskan, tentunya biasanya Bapak Ibu guru memberikan sebuah soal latihan atau praktek. Nah, jadi dengan praktek gitu ya atau aktivitas langsung, maka keterampilan proses pembelajaran kita, proses berpikir kita akan jadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada yang keempat, itu adalah pengulangan gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum latihan. Nah, jadi prinsipnya belajar itu memang harus diulang gitu ya. Semakin lama kita mengulang gitu ya, semakin sering kita mengulang, maka pemahaman kita itu akan lebih mendalam kita memahami suatu konsep pembelajaran tersebut. Nah, yang kelima itu adalah tantangan. Ya, yang kelima itu adalah tantangan. Dalam kondisi belajar, siswa tentunya mengalami kesulitan dalam indikator tertentu. Nah, dengan adanya tantangan begitu ya, sehingga itu akan menambah daya juang kita dalam meningkatkan motivasi belajar kita gitu ya. Harapannya dengan adanya tantangan maka motivasi belajarnya semakin tinggi gitu ya, kemudian rasa ingin tahunya juga semakin bagus, semakin ada, semakin kuat, sehingga proses belajarnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, yang keenam itu adalah balikan atau penguatan. Nah, jadi prinsip pengkondisian yang mementingkan pada semangat, maka pada prinsip tersebut lebih mementingkan pada tanggapannya. Jadi penguatan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah perbedaan individual. Nah, jadi dalam proses pembelajaran memang perbedaan atau latar belakang antara individu satu atau siswa satu dengan siswa lainnya itu sangat berkaitan pada cara belajarnya gitu ya. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar tentang gaya belajar begitu ya dan strategi pada gaya belajar tersebut. Nah, ini sehingga sangat berpengaruh karena memang setiap gaya belajar itu akan berpengaruh untuk atau pada proses pemahaman kita. Nah, kita lanjut. Di sini ada penjelasan apa itu gaya belajar. Nah, mungkin kalian sudah sering ya mendengar kata gaya belajar begitu. Nah, gaya belajar itu merupakan learning style, sering diartikan sebagai karakteristik gitu ya atau preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi begitu ya, merespon atau memikirkan informasi tersebut. Jadi gaya belajar itu merupakan suatu cara karakteristik yang dipakai setiap individu dalam proses menerima atau mencerna informasi yang ada. Nah, begitu ya. Kemudian gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja pekerjaan yang di sekolah dalam situasi antar pribadinya. Nah, di sini coba sebelum ke slide yang gaya belajar, mungkin teman-teman atau siswa-siswi ibu sudah mengetahui begitu ya, ada berapa sih gaya belajar. Nah, mungkin boleh kalian tulis di kolom komentar. Ya, sambil kalian menulis di kolom komentar, sambil kita bahas bahwa gaya belajar itu ada 3 pada umumnya begitu ya. Yang pertama itu adalah gaya belajar visual begitu. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar memang yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi singkatnya adalah indera mata itu menjadi yang utama begitu ya dalam proses pembelajaran begitu ya, fungsi yang utama dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian adalah auditorial. Nah, kalau auditorial itu sudah terlihat itu adalah telinga begitu ya di sini, bahwa ini merupakan gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Nah, kemudian ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar yang lebih sering menekankan praktik ya secara langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Nah, berarti ini kinestetik itu biasanya dengan gerakan gitu ya,
kita menghafalnya dan lain sebagainya. Nah, oke, baik. Mungkin teman-teman pasti jawabannya sudah pada benar semua nih, bahwa gaya belajar itu memang pada umumnya hanya ada 3 gitu ya. Namun misalkan ada pertanyaan, Bu, ketika saya melakukan tes gaya belajar, itu saya gaya belajarnya misalkan visual auditory atau visual kinestetik. Ya, memang itu adalah penggabungan dari gaya belajar itu biasanya sering kita temui pada siswa-siswi setelah menjawab pertanyaan atau tes gaya belajar. Nah, itu tidak masalah, berarti memang itu balance di antara kedua gaya belajar tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini ada strategi dari gaya belajar visual. Ya, nah biasanya sudah kita ketahui ya bahwa ciri-ciri gaya belajar visual itu adalah semua ciri yang memang berkaitan dengan penglihatan atau visual kita. Jadi dia lebih mampu mengingat gitu ya apa yang dilihat daripada apa yang didengar gitu ya, karena dia visual gitu ya, karena dia visual. Nah kemudian dia juga tidak pandai memilih kata-kata begitu ya, sebentar. Dia tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara gitu ya, karena memang yang diunggulkan dari gaya belajar visual itu adalah indera penglihatannya gitu ya. Nah kemudian, ini adalah satu keuntungannya, bahwa dia itu tidak terganggu dengan keributan begitu ya. Jadi karena fokusnya dia itu pada indera penglihatannya. Jadi mau ada keributan di sekitarnya, ini sangat menguntungkan begitu ya, bahwa gaya belajar visual itu tidak terganggu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah sulit mengingat instruksi. Nah, ini juga menjadi mungkin ini positifnya, tapi ini juga bisa menjadi kelemahan begitu ya. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Nah, karena kan biasanya ada beberapa tipe guru yang bukan tipe guru ya, tapi memang ada beberapa guru pada saat selesai pembelajaran biasanya memberikan sebuah instruksi gitu ya, atau perintah. Nah, biasanya pemahamannya agak kurang begitu ya untuk anak-anak gaya belajar visual gitu. Nah, kemudian dia juga merupakan orang yang membaca cepat dan juga tekun gitu ya, karena orang yang visual itu pasti dia akan teliti dan juga tekun. Nah nih tadi ya, dia tuh lebih suka baca dibandingkan dibacakan gitu. Jadi dia lebih suka baca sendiri dibandingkan dia harus dibacakan dengan orang lain, karena memang indera yang paling ininya tingginya itu ada di penglihatannya. Nah kemudian kita akan bahas strategi ya. Nah strategi ini kita bahas untuk kalian tahu begitu ya bagaimana cara nanti mengembangkan proses pembelajaran dengan gaya belajar visual. Nah biasanya itu belajar dengan gambar-gambar. Nah biasanya banyak orang-orang visual ini membuat sebuah catatan yang memang banyak warna, banyak gambar. Jadi dia akan membuat suatu hal yang menarik gitu ya saat dilihat. Nah ketika menarik saat dilihat, maka itu menjadi proses daya ingatnya lebih tinggi karena memang dia visual. Nah kemudian belajar dengan diagram atau peta. Nah tadi saya bilang sudah ada gambar, kemudian lebih menarik lagi. Jadi penyajian datanya bisa menggunakan peta-peta begitu atau diagram dan juga lainnya. Nah seperti membuat coretan, simbol-simbol penting, yaitu juga orang-orang belajar visual. Nah menggunakan video, gambar-gambar berwarna dan membuat pengelompokan. Nah kemudian kita bahas di gaya belajar auditorial. Ya, gaya belajar auditorial begitu tentu memiliki ciri-ciri juga begitu ya. Yang pertama, dia memang tipe yang suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Misalnya pada saat menghafal itu tipenya dia melontarkan penghafalannya itu dengan harus terdengar begitu ya. Misalkan saat belajar gitu ya dengan sendiri gitu ya. Mudah terganggu oleh keributan. Nah ini minusnya nih, biasanya kan kita di lingkungan belajar kita itu gak semua orang bisa kondusif ya untuk tenang. Nah biasanya orang-orang yang gaya belajarnya auditori ini sangat terganggu begitu ya kalau misalnya ada kebisingan di sekitarnya. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita gitu. Jadi dia lebih ke perdebatan apa segala macam di cerita gitu, dia bisa mampu menginikannya karena dia itu lebih kepada pendengarannya gitu ya untuk proses belajarnya.
Nah, kemudian yang keempat, dapat mengingat dengan baik ya, itu kan mengingat. Karena memang dia pendengarannya tuh luar biasa, menjadi pendengar baik nih salah satunya dengerin cerita-cerita dan curhatan teman-temannya yang dipelajari dari diskusi daripada apa yang dilihatnya. Nah, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, ini poin plusnya juga gitu ya. Bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, kemudian strateginya yang seperti apa gitu ya. Jadi strateginya itu adalah membaca dengan suara atau bercerita cara belajarnya. Jadi jarang untuk menulis, mungkin males ya gitu. Jadi lebih baik untuk mendengarkan langsung dihafalkan atau diceritakan. Nah, kalau memang tadi orang visual itu kan menulisnya dia akan merapih begitu ya. Tapi kalau memang orang yang auditory ketika dia dengar dia bisa menulis ulang gitu ya. Tetapi memang itu yang secara singkat poin-poinnya saja seperti itu karena memang dia agak agak kurang fokus ketika sambil melihat begitu. Nah, ini juga poin plusnya nih. Nah, jadi gaya belajar ini itu dia harus memiliki apa ya pada saat proses pembelajarannya itu dengan metode atau teknik diskusi, berdebat dan juga wawancara. Nah, ini ya. Jadi tipe-tipe gaya belajar auditorial itu ketika misalnya kita sedang berpergian jauh tapi ada ulangan biasanya ini gampang nih gitu ya. Kita bisa mendengarkan apa namanya? In voice gitu ya, suara ataupun apa namanya lokakarya, seminar gitu ya. Akan lebih fokus misalkan Zoom walaupun kita tidak melihat tapi kita hanya mendengar. Nah, itu bisa menjadi poin plusnya juga. Gitu. Nah, yang terakhir ini ada gaya belajar kinestetik ya. Mungkin di sini banyak kali ya yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, walaupun kinestetik itu merupakan gaya belajar yang uh, ini langsung gitu ya, praktek langsung atau dengan gerakan begitu ya. Tapi bukan berarti orang kinestetik ini nggak enak diem begitu ya atau sering apa namanya sering jalan-jalan sampai banyak enggak juga seperti itu gitu ya. Tapi yang dimaksud kinestetik ini adalah ciri-cirinya bicaranya dengan pelan gitu ya. Jadi dia tidak terlalu ini dengan berkata-kata. Nah, banyak bergerak gitu ya. Nah, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka yang waktu lama gitu. Jadi karena dia lebih suka untuk mempraktek misalkan demonstrasi di sini ya. Ini apa nama metodenya. Nah, menghafal dengan berjalan bolak-balik. Nah, mungkin ini sering ya kalian temui gitu ya, ada orang yang menghafal bolak-balik. Nah, itu memang gaya belajar kinestetik seperti itu. Jadi dalam penyerapannya dia sambil melakukan sebuah aktivitas begitu atau gerakan. Nah, itu untuk apa ya proses daya ingat dia lebih lagi. Nah, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Misalkan kita lagi bicara atau lagi menghafal, itu terkadang tangannya sambil bagaimana atau pulpen dimainkan. Nah, itu merupakan orang-orang kinestetik. Nah, yang tadi nih, nah benar kan menggunakan jari sebagai penunjuknya itu juga bisa. Nah, kemudian strateginya itu adalah tadi melakukan praktek atau demonstrasi. Nah, mengamalkan demo ya atau contoh-contoh konkretnya. Nah, biasanya metodenya tadi kan kalau yang sebelumnya yang auditori itu ada diskusi, debat, wawancara. Nah, kalau ini biasanya ada dengan sosiodrama atau drama dengan permainan juga aktivitas lapangan. Jadi gitu. Nah, ini ya contoh-contoh model-modelnya bisa dengan Lego, alat praktik, terajan tangan, dan juga puzzle. Gitu. Nah, sejauh ini bagaimana? Apakah kalian semua sudah dapat apa ya? Mengidentifikasi begitu ya. Kira-kira apa nih gaya belajar saya tanpa misalkan sebelum tes atau memang sudah pernah tes gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengidentifikasi cara sendiri begitu ya bahwa gaya belajar kita itu apa. Secara singkatnya. Nah, setelah kita mengetahui begitu ya ciri-ciri gaya belajar, strateginya juga. Nah, di sini saya akan bahas kayaknya pembahasan yang terakhir bahwa gaya belajar yang efektif itu seperti apa gitu. Sebenarnya dari setiap gaya belajar yang tadi sudah kita bacakan ya, visual gitu ya, yang sudah kita bahas bersama, auditorial dan juga kinestetik, itu pastinya memiliki cara-cara yang efisien dan juga efektif dalam proses belajarnya.
Nah, belajar dengan kata begitu ya. Nah, ini berarti belajar dengan kata-kata. Ini berarti orang apa nih? Nah, ini gaya belajar yang auditorial. Belajar dengan pertanyaan. Nah, itu juga ya, audi ya. Auditorial. Karena perintah gitu ya. Dengan gambar ini visual ya. Dengan musik itu juga auditori bisa. Dengan bergerak itu kinestetik. Kemudian dengan sosialisasi itu juga bisa jadi di kinestetik. Nah, biasanya juga ada penggabungan ya, misalkan dari hasil tes itu ada penggabungan dari dua gaya belajar misalkan yang memang itu dominan dari diri kalian. Nah, di sini setelah pembelajaran ini ada instrumen gaya belajar online. Nah, memang pengetesan instrumen gaya belajar ini tidak secara menyeluruh ya gitu ya, dengan pertanyaan yang banyak gitu, itu biasanya oleh tes psikolognya atau tes psikologi itu ada. Tapi di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan singkat melalui link yang ada di sini begitu ya. Nah, kemudian nanti bisa kalian cari linknya dan juga kalian kerjakan. Kalau tidak salah itu ada pertanyaan 10 sampai 20 ya yang bisa kalian jawab. Di situ nanti bisa langsung kalian melihat apa gaya belajar kalian gitu. Oke baik, mungkin penjelasan tentang materi prinsip dan gaya belajar sudah selesai gitu ya, sudah saya jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan kalian begitu ya, dan juga dapat membuat kalian lebih memahami lagi begitu ya gaya belajarnya seperti apa, dan kalian bisa meningkatkan proses belajarnya menjadi lebih efektif dan juga efisien untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya atau bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.